Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya, Kamis tanggal 4 Juni tahun 2024. Sebi melanjutkan, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agandugume membangun pos dan gudang logistik. Selanjutnya pimpinan OPM Puncak Peni Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit, hingga mengakibatkan tewasnya satu OPM atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang Teni Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom, secara detil merilis kronologi baku tembak melawan TNI. Dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11:08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12:01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengaman dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut.
Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Bandara diserang OPM, Jenderal Kopassus kirim pesawat Hercules dan pasukan ke Yahukimo. 10 orang anggota gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangan ke Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo. Serangan dengan cara menembaki pesawat Wings Air segera direspon dengan pengejaran yang dilakukan marinir. Hasilnya, 3 penyerang bandara berhasil ditembak, 1 tewas 2 lainnya ditangkap. Bandara Nop Goliat DKI masih dalam pengawasan dan pengamanan ketat pasukan TNI Polri usai peristiwa penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo oleh kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Yahukimo. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampubolon melalui Kapen Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z. Gusting Nyoman Suryastawa setelah penembakan dikirim pesawat Hercules dan pasukan untuk pengamanan bandara. Pesawat Hercules C-130 Skadron Udara 32, A1316 yang melaksanakan misi kemanusiaan yakni mendorong logistik untuk satuan tugas Satgas TNI di Yahukimo serta untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat, ujar Suryastawa, Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Dikatakannya, Bandara DKI ini merupakan urat nadi transportasi ke Yahukimo. Oleh karena itu sangat vital. Kasihan masyarakat kalau tidak ada pesawat yang terbang ke DKI karena gangguan keamanan bandara oleh OPM, ujar Kolonel Suryastawa. Pimpinan TNI telah memberikan arahan demi membantu kesulitan masyarakat terkait suplai logistik ke Yahukimo. Pengamanan bandara juga ditingkatkan setelah terjadinya insiden kemarin, lanjutnya. Kapen juga menyampaikan bahwa saat ini pasukan TNI tetap bersiaga dan terus melaksanakan pengejaran terhadap kelompok OPM Yahukimo yang telah mencoba membuat gangguan keamanan di Bandara Nop Goliat. Kita sudah siagakan pasukan di bandara, di samping pasukan yang melakukan pengejaran terhadap KSTP tersebut, pungkasnya. Sekadar diketahui, di Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo telah terjadi insiden penembakan terhadap pesawat maskapai Wings Air OPM wilayah Yahukimo. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri.
sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Raider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Raider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Buah. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buah, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Penderah Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Yang ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI kerahkan drone tempur usir 3 gangster OPM, kepung 3 zona hitam hadapi ulah biadab KKB. 3 aksi biadab dilakukan OPM dalam 2 hari terakhir di kawasan Yahukimo, Dogiyai, dan Intan Jaya membuat TNI Polri murka. Apalagi mereka mengklaim 1 warga sipil yang ditembak secara biadab itu, Intel TNI. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faisal Ramadhani mengklaim 3 wilayah ini sudah diamankan tim abungan TNI Polri. Kondisi di Yahukimo dan Intan Jaya normal saja, khususnya di ibu kota DKI dan Sugapa, kata Faisal Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Hal serupa juga diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan hal serupa. Situasi sementara kondusif aman, tuturnya. Diketahui 3 aksi biadab itu diungkap Jubir OPM Sebi Sambong. Ia mengatakan Kodam 7 Intan Jaya menyerang dan menembak aparat TNI di pos militer Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya. Dalam penyerangan tersebut, Enos Tipagau dan pasukan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui telah melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia yang sedang berada di pos militer di Kampung Titigi, kata Sebi. Sementara di Yahukimo, TPNPB OPM Kodam 16 Yahukimo mengklaim telah menembak mati 2 anggota TNI. Selain itu, terdapat 1 unit truk yang dibakar oleh Komandan Operasi Batalion Yamue Bejang Heluka. Lalu 1 hari berselang, 3 orang tak dikenal menembak pos polisi di Ikebo, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.
Penembakan berlangsung Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Timur, saat sejumlah polisi tengah bertugas pengamanan di pertigaan distrik Kamu Selatan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, para pelaku kemudian melarikan diri setelah dikejar anggota Polri yang bertugas. Berdasarkan informasi terakhir, para anggota OPM ini melarikan diri setelah TNI menurunkan drone tempur dan pengintai di 3 tempat yakni Yahukimo, Dogiyai dan Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faisal Ramadhani mengklaim kondisi 3 wilayah ini sudah kembali kondusif. Aparat TNI Polri melakukan pengamanan dan mengejar para pelaku. Selama 3 hari baku tembak OPM kewalahan, niat serang pasukan TNI menjadi petaka. Maksud hati ingin membendung kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan ke Kabupaten Puncak, Organisasi Papua Merdeka OPM malah kewalahan. OPM yang mengerahkan kekuatan KKB di Kabupaten Puncak berakhir petaka. Serangan selama 3 hari itu menewaskan 1 anggota gerombolan OPM. Dilansir tribunpapua.com. OPM mengklaim seorang anggotanya tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 sampai 29 Juni tahun 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB Wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya, Kamis tanggal 4 Juni tahun 2024. Sebi melanjutkan, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agandugume membangun pos dan gudang logistik. Selanjutnya pimpinan OPM Puncak Penny Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit, hingga mengakibatkan tewasnya 1 OPM atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom, secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI. Dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi.
sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11.08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11.15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12.01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12.05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengaman dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Bandara diserang OPM, Jenderal Kopassus kirim pesawat Hercules dan pasukan ke Yahukimo. 10 orang anggota gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangan ke Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo. Serangan dengan cara menembaki pesawat Wings Air segera direspon dengan pengejaran yang dilakukan marinir. Hasilnya, 3 penyerang bandara berhasil ditembak, 1 tewas 2 lainnya ditangkap. Bandara Nop Goliat DKI masih dalam pengawasan dan pengamanan ketat pasukan TNI Polri usai peristiwa penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo oleh kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Yahukimo. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampubolon, melalui Kapen Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z. Gusti Nyoman Suryastawa setelah penembakan dikirim pesawat Hercules dan pasukan untuk pengamanan bandara. Pesawat Hercules C-130 Skadron Udara 32, A-1316 yang melaksanakan misi kemanusiaan yakni mendorong logistik untuk satuan tugas Satgas TNI di Yahukimo serta untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat, ujar Suryastawa, Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Dikatakannya, bandara DKI ini merupakan urat nadi transportasi ke Yahukimo. Oleh karena itu sangat vital. Kasihan masyarakat kalau tidak ada pesawat yang terbang ke DKI karena gangguan keamanan bandara oleh OPM, ujar Kolonel Suryastawa. Pimpinan TNI telah memberikan arahan demi membantu kesulitan masyarakat terkait suplai logistik ke Yahukimo. Pengamanan bandara juga ditingkatkan setelah terjadinya insiden kemarin, lanjutnya. Kapen juga menyampaikan bahwa saat ini pasukan TNI tetap bersiaga dan terus melaksanakan pengejaran terhadap kelompok OPM Yahukimo yang telah mencoba membuat gangguan keamanan di Bandara Nop Goliat. Kita sudah siagakan pasukan di bandara,
Di samping pasukan yang melakukan pengejaran terhadap KSTP tersebut, pungkasnya, sekadar diketahui, di Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo telah terjadi insiden penembakan terhadap pesawat maskapai Wings Air OPM wilayah Yahukimo. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya dua pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Tafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fakhiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fakhiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fakhiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fakhiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar, kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB kocar-kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Penderah Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebisama menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Shebi. Terkait kematiannya, Shebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Shebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus.
TNI kerahkan drone tempur usir 3 gangster OPM, kepung 3 zona hitam hadapi ulah biadab KKB. 3 aksi biadab dilakukan OPM dalam 2 hari terakhir di kawasan Yahukimo, Dogiyai dan Intan Jaya membuat TNI Polri murka. Apalagi mereka mengklaim 1 warga sipil yang ditembak secara biadab itu, Intel TNI. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faisal Ramadhani mengklaim 3 wilayah ini sudah diamankan tim gabungan TNI Polri. Kondisi di Yahukimo dan Intan Jaya normal saja, khususnya di ibu kota DKI dan Sugapa, kata Faisal Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Hal serupa juga diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan hal serupa. Situasi sementara kondusif aman, tuturnya. Diketahui 3 aksi biadab itu diungkap Jubir OPM Sebi Sambong. Ia mengatakan Kodam 7 Intan Jaya menyerang dan menembak aparat TNI di pos militer Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya. Dalam penyerangan tersebut, Enos Tipagau dan pasukan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui telah melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia yang sedang berada di pos militer di Kampung Titigi, kata Sebi. Sementara di Yahukimo, TPNPB OPM Kodam 16 Yahukimo mengklaim telah menembak mati 2 anggota TNI. Selain itu, terdapat 1 unit truk yang dibakar oleh Komandan Operasi Batalion Yamue Bejang Heluka. Lalu 1 hari berselang, 3 orang tak dikenal menembak pos polisi di Ikebo, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Penembakan berlangsung Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Timur, saat sejumlah polisi tengah bertugas pengamanan di pertigaan distrik Kamu Selatan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, para pelaku kemudian melarikan diri setelah dikejar anggota Polri yang bertugas. Berdasarkan informasi terakhir, para anggota OPM ini melarikan diri setelah TNI menurunkan drone tempur dan pengintai di 3 tempat yakni Yahukimo, Dogiyai dan Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faisal Ramadhani mengklaim kondisi 3 wilayah ini sudah kembali kondusif. Aparat TNI Polri melakukan pengamanan dan mengejar para pelaku. Selama 3 hari baku tembak OPM kewalahan, niat serang pasukan TNI menjadi petaka. Maksud hati ingin membendung kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan ke Kabupaten Puncak, Organisasi Papua Merdeka OPM malah kewalahan. OPM yang mengerahkan kekuatan KKB di Kabupaten Puncak berakhir petaka. Serangan selama 3 hari itu menewaskan 1 anggota gerombolan OPM. Dilansir tribunpapua.com. OPM mengklaim seorang anggotanya tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 sampai 29 Juni tahun 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambong mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya, Kamis tanggal 4 Juni tahun 2024. Sebi melanjutkan, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agandugume membangun pos dan gudang logistik. Selanjutnya pimpinan OPM Puncak Peni Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit, hingga mengakibatkan tewasnya 1 OPM atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting.
Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM-OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom, secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI. Dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11:08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12:01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengaman dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Bandara diserang OPM, Jenderal Kopassus kirim pesawat Hercules dan pasukan ke Yahukimo. 10 orang anggota gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM melakukan serangan ke Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo. Serangan dengan cara menembaki pesawat Wings Air segera direspon dengan pengejaran yang dilakukan marinir. Hasilnya,
3 penyerang bandara berhasil ditembak, 1 tewas 2 lainnya ditangkap. Bandara Nop Goliat DKI masih dalam pengawasan dan pengamanan ketat pasukan TNI Polri usai peristiwa penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo oleh kelompok organisasi Papua Merdeka OPM wilayah Yahukimo. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, melalui Kapen Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z. Gusti Nyoman Suryastawa setelah penembakan dikirim pesawat Hercules dan pasukan untuk pengamanan bandara. Pesawat Hercules C-130 Skadron Udara 32, A-1316 yang melaksanakan misi kemanusiaan yakni mendorong logistik untuk satuan tugas Satgas TNI di Yahukimo serta untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat, ujar Suryastawa, Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Dikatakannya, Bandara DKI ini merupakan urat nadi transportasi ke Yahukimo. Oleh karena itu sangat vital. Kasihan masyarakat kalau tidak ada pesawat yang terbang ke DKI karena gangguan keamanan bandara oleh OPM, ujar Kolonel Suryastawa. Pimpinan TNI telah memberikan arahan demi membantu kesulitan masyarakat terkait suplai logistik ke Yahukimo. Pengamanan bandara juga ditingkatkan setelah terjadinya insiden kemarin, lanjutnya. Kapen juga menyampaikan bahwa saat ini pasukan TNI tetap bersiaga dan terus melaksanakan pengejaran terhadap kelompok OPM Yahukimo yang telah mencoba membuat gangguan keamanan di Bandara Nop Goliat. Kita sudah siagakan pasukan di bandara, di samping pasukan yang melakukan pengejaran terhadap KSTP tersebut, pungkasnya. Sekadar diketahui, di Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo telah terjadi insiden penembakan terhadap pesawat maskapai Wings Air OPM wilayah Yahukimo. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Tafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB kocar-kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Buwa. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM.
Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di FIF 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakma, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassos. TNI kerahkan drone tempur usir 3 gangster OPM, kepung 3 zona hitam hadapi ulah biadab KKB. 3 aksi biadab dilakukan OPM dalam 2 hari terakhir di kawasan Yahukimo, Dogiyai, dan Intan Jaya membuat TNI Polri murka. Apalagi mereka mengklaim 1 warga sipil yang ditembak secara biadab itu, Intel TNI. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faisal Ramadhani mengklaim 3 wilayah ini sudah diamankan tim gabungan TNI Polri. Kondisi di Yahukimo dan Intan Jaya normal saja, khususnya di ibu kota DKI dan Sugapa, kata Faisal Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Hal serupa juga diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan hal serupa. Situasi sementara kondusif aman, tuturnya. Diketahui 3 aksi biadab itu diungkap Jubir OPM Sebi Sambong. Ia mengatakan Kodam 7 Intan Jaya menyerang dan menembak aparat TNI di pos militer Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya. Dalam penyerangan tersebut, Enos Tipagau dan pasukan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui telah melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia yang sedang berada di pos militer di Kampung Titigi, kata Sebi. Sementara di Yahukimo, TPNPB OPM Kodam 16 Yahukimo mengklaim telah menembak mati 2 anggota TNI. Selain itu, terdapat 1 unit truk yang dibakar oleh Komandan Operasi Batalion Yamue Bejang Heluka. Lalu 1 hari berselang, 3 orang tak dikenal menembak pos polisi di Ikebo, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Penembakan berlangsung Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Timur, saat sejumlah polisi tengah bertugas pengamanan di pertigaan distrik Kamu Selatan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, para pelaku kemudian melarikan diri setelah dikejar anggota Polri yang bertugas. Berdasarkan informasi terakhir, para anggota OPM ini melarikan diri setelah TNI menurunkan drone tempur dan pengintai di 3 tempat yakni Yahukimo, Dogiyai, dan Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faisal Ramadhani mengklaim kondisi 3 wilayah ini sudah kembali kondusif. Aparat TNI Polri melakukan pengamanan dan mengejar para pelaku. Selama 3 hari baku tembak OPM kewalahan, niat serang pasukan TNI menjadi petaka. Maksud hati ingin membendung kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan ke Kabupaten Puncak, Organisasi Papua Merdeka OPM malah kewalahan. OPM yang mengerahkan kekuatan KKB di Kabupaten Puncak berakhir petaka. Serangan selama 3 hari itu menewaskan 1 anggota gerombolan OPM. Dilansir tribunpapua.com. OPM mengklaim seorang anggotanya tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 sampai 29 Juni tahun 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambong mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB Wilayah Ilaga Kabupaten Puncak
Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya, Kamis tanggal 4 Juni tahun 2024. Sebi melanjutkan, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agandugume membangun pos dan gudang logistik. Selanjutnya pimpinan OPM Puncak Penny Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit, hingga mengakibatkan tewasnya satu OPM atas nama Tetan Murib. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom, secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI. Dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11:08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12:01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengaman dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam.
TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Bandara diserang OPM, Jenderal Kopassus kirim pesawat Hercules dan pasukan ke Yahukimo. 10 orang anggota gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangan ke Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo. Serangan dengan cara menembaki pesawat Wings Air segera direspon dengan pengejaran yang dilakukan marinir. Hasilnya, 3 penyerang bandara berhasil ditembak, 1 tewas 2 lainnya ditangkap. Bandara Nop Goliat DKI masih dalam pengawasan dan pengamanan ketat pasukan TNI Polri usai peristiwa penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo oleh kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Yahukimo. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampubolon melalui Kapen Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z. Gusti Nyoman Suryastawa setelah penembakan dikirim pesawat Hercules dan pasukan untuk pengamanan bandara. Pesawat Hercules C-130 Skadron Udara 32, A-1316 yang melaksanakan misi kemanusiaan yakni mendorong logistik untuk satuan tugas Satgas TNI di Yahukimo serta untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat, ujar Suryastawa, Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Dikatakannya, Bandara DKI ini merupakan urat nadi transportasi ke Yahukimo. Oleh karena itu sangat vital. Kasihan masyarakat kalau tidak ada pesawat yang terbang ke DKI karena gangguan keamanan bandara oleh OPM, ujar Kolonel Suryastawa. Pimpinan TNI telah memberikan arahan demi membantu kesulitan masyarakat terkait suplai logistik ke Yahukimo. Pengamanan bandara juga ditingkatkan setelah terjadinya insiden kemarin, lanjutnya. Kapen juga menyampaikan bahwa saat ini pasukan TNI tetap bersiaga dan terus melaksanakan pengejaran terhadap kelompok OPM Yahukimo yang telah mencoba membuat gangguan keamanan di Bandara Nop Goliat. Kita sudah siagakan pasukan di bandara, di samping pasukan yang melakukan pengejaran terhadap KSTP tersebut, pungkasnya. Sekadar diketahui, di Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo telah terjadi insiden penembakan terhadap pesawat maskapai Wings Air OPM wilayah Yahukimo. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri.
Dengan demikian, kata Fakhiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan Syubangan terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fakhiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fakhiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fakhiri menjelaskan dari Kampung Maki aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk Markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Penderah Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI kerahkan drone tempur usir 3 gangster OPM, kepung 3 zona hitam hadapi ulah biadab KKB. 3 aksi biadab dilakukan OPM dalam 2 hari terakhir di kawasan Yahukimo, Dogiyai dan Intan Jaya membuat TNI Polri murka. Apalagi mereka mengklaim 1 warga sipil yang ditembak secara biadab itu, Intel TNI. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faisal Ramadhani mengklaim 3 wilayah ini sudah diamankan tim gabungan TNI Polri. Kondisi di Yahukimo dan Intan Jaya normal saja, khususnya di ibu kota DKI dan Sugapa, kata Faisal Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Hal serupa juga diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan hal serupa. Situasi sementara kondusif aman, tuturnya. Diketahui 3 aksi biadab itu diungkap jubir OPM Sebi Sambong. Ia mengatakan Kodam 7 Intan Jaya menyerang dan menembak aparat TNI di pos militer Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya. Dalam penyerangan tersebut,
Enos Tipagau dan pasukan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui telah melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia yang sedang berada di pos militer di Kampung Titigi, kata Sebi. Sementara di Yahukimo, TPNPB OPM Kodap 16 Yahukimo mengklaim telah menembak mati 2 anggota TNI. Selain itu, terdapat 1 unit truk yang dibakar oleh Komandan Operasi Batalion Yamue Bejang Heluka. Lalu 1 hari berselang, 3 orang tak dikenal menembak pos polisi di Ikebo, Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Penembakan berlangsung Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Timur, saat sejumlah polisi tengah bertugas pengamanan di pertigaan distrik Kamu Selatan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, para pelaku kemudian melarikan diri setelah dikejar anggota Polri yang bertugas. Berdasarkan informasi terakhir, para anggota OPM ini melarikan diri setelah TNI menurunkan drone tempur dan pengintai di 3 tempat yakni Yahukimo, Dogiai dan Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faisal Ramadhani mengklaim kondisi 3 wilayah ini sudah kembali kondusif. Aparat TNI Polri melakukan pengamanan dan mengejar para pelaku. Selama 3 hari baku tembak OPM kewalahan, niat serang pasukan TNI menjadi petaka. Maksud hati ingin membendung kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan ke Kabupaten Puncak, Organisasi Papua Merdeka OPM malah kewalahan. OPM yang mengerahkan kekuatan KKB di Kabupaten Puncak berakhir petaka. Serangan selama 3 hari itu menewaskan 1 anggota gerombolan OPM. Dilansir tribunpapua.com. OPM mengklaim seorang anggotanya tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 sampai 29 Juni tahun 2024. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya, Kamis tanggal 4 Juni tahun 2024. Sebi melanjutkan, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agandugume membangun pos dan gudang logistik. Selanjutnya pimpinan OPM Puncak Peni Murid memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit, hingga mengakibatkan tewasnya 1 OPM atas nama Tetan Murid. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu,
tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNP BOPM Sebi Sambong secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11:08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11:40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12:01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengaman dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Bandara diserang OPM, Jenderal Kopassus kirim pesawat Hercules dan pasukan ke Yahukimo. 10 orang anggota gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM melakukan serangan ke Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo. Serangan dengan cara menembaki pesawat Wings Air segera direspon dengan pengejaran yang dilakukan marinir. Hasilnya, 3 penyerang bandara berhasil ditembak, 1 tewas 2 lainnya ditangkap. Bandara Nop Goliat DKI masih dalam pengawasan dan pengamanan ketat pasukan TNI Polri usai peristiwa penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo oleh kelompok organisasi Papua Merdeka OPM wilayah Yahukimo. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampu Bolon, melalui Kapen Kogabu Wilhan 3 Kolonel Z. Gusti Nyoman Suryastawa setelah penembakan dikirim pesawat Hercules dan pasukan untuk pengamanan bandara. Pesawat Hercules C-130 Skadron Udara 32, A-1316 yang melaksanakan misi kemanusiaan yakni mendorong logistik untuk satuan tugas Satgas TNI di Yahukimo serta untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat, ujar Suryastawa, Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Dikatakannya, Bandara DKI ini merupakan urat nadi transportasi ke Yahukimo.
Oleh karena itu sangat vital. Kasihan masyarakat kalau tidak ada pesawat yang terbang ke DKI karena gangguan keamanan bandara oleh OPM, ujar Kolonel Suryastawa. Pimpinan TNI telah memberikan arahan demi membantu kesulitan masyarakat terkait suplai logistik ke Yahukimo. Pengamanan bandara juga ditingkatkan setelah terjadinya insiden kemarin. Lanjutnya, Kapen juga menyampaikan bahwa saat ini pasukan TNI tetap bersiaga dan terus melaksanakan pengejaran terhadap kelompok OPM Yahukimo yang telah mencoba membuat gangguan keamanan di Bandara Nopgolia. Kita sudah siagakan pasukan di bandara, di samping pasukan yang melakukan pengejaran terhadap KSTP tersebut, pungkasnya. Sekadar diketahui, di Bandara Nopgoliat DKI, Yahukimo telah terjadi insiden penembakan terhadap pesawat maskapai Wings Air OPM wilayah Yahukimo. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya dua pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB kocar-kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Penderah Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023,
Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Shebi. Terkait kematiannya, Shebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Shebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI kerahkan drone tempur usir 3 gangster OPM, kepung 3 zona hitam hadapi ulah biadab KKB. 3 aksi biadab dilakukan OPM dalam 2 hari terakhir di kawasan Yahukimo, Dogiyai dan Intan Jaya membuat TNI Polri murka. Apalagi mereka mengklaim 1 warga sipil yang ditembak secara biadab itu, Intel TNI. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faisal Ramadhani mengklaim 3 wilayah ini sudah diamankan tim abungan TNI Polri. Kondisi di Yahukimo dan Intan Jaya normal saja, khususnya di ibu kota DKI dan Sugapa, kata Faisal Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Hal serupa juga diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan hal serupa. Situasi sementara kondusif aman, tuturnya. Diketahui 3 aksi biadab itu diungkap jubir OPM Shebi Sambong. Ia mengatakan Kodam 7 Intan Jaya menyerang dan menembak aparat TNI di pos militer Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya. Dalam penyerangan tersebut, Enos Tipagau dan pasukan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui telah melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia yang sedang berada di pos militer di Kampung Titigi, kata Shebi. Sementara di Yahukimo, TPNPB OPM Kodam 16 Yahukimo mengklaim telah menembak mati 2 anggota TNI. Selain itu, terdapat 1 unit truk yang dibakar oleh Komandan Operasi Batalion Yamue Dejang Heluka. Lalu 1 hari berselang, 3 orang tak dikenal menembak pos polisi di Ikebo, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Penembakan berlangsung Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 pukul 11 waktu Indonesia Timur, saat sejumlah polisi tengah bertugas pengamanan di pertigaan distrik Kamu Selatan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, para pelaku kemudian melarikan diri setelah dikejar anggota Polri yang bertugas. Berdasarkan informasi terakhir, para anggota OPM ini melarikan diri setelah TNI menurunkan drone tempur dan pengintai di 3 tempat yakni Yahukimo, Dogiyai dan Intan Jaya. Kepala Operasi Damai Cartens Komisaris Besar Faisal Ramadhani mengklaim kondisi 3 wilayah ini sudah kembali kondusif. Aparat TNI Polri melakukan pengamanan dan mengejar para pelaku. Selama 3 hari baku tembak OPM kewalahan, niat serang pasukan TNI menjadi petaka. Maksud hati ingin membendung kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan ke Kabupaten Puncak, Organisasi Papua Merdeka OPM malah kewalahan. OPM yang mengerahkan kekuatan KKB di Kabupaten Puncak berakhir petaka. Serangan selama 3 hari itu menewaskan 1 anggota gerombolan OPM. Dilansir tribunpapua.com. OPM mengklaim seorang anggotanya tewas dalam baku tembak selama 3 hari berturut-turut sejak 27 sampai 29 Juni tahun 2024. Juru bicara OPM Shebi Sambong mengatakan informasi tersebut disampaikan TPNPB Wilayah Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menyebut sejak Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024 sejumlah pasukan militer masuk ke Ilaga. Terjadi penurunan pasukan militer dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom dan logistik perang, katanya, Kamis tanggal 4 Juni tahun 2024. Shebi melanjutkan, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, aparat keamanan dengan peralatan perang dari Ilaga tujuan ke distrik Agandugume membangun pos dan gudang logistik. Selanjutnya pimpinan OPM Puncak Peni Murib memerintahkan pasukannya melakukan pengejaran hingga baku tembak terjadi di Sinakin yang berlangsung selama 2 jam. Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur baku tembak antara aparat keamanan dan pasukan TPNPB kembali terjadi selama 50 menit.
hingga mengakibatkan tewasnya satu OPM atas nama Tetan Murid. Jenazahnya telah dievakuasi oleh Sisip Tabuni dan anggotanya dari Sinakin ke tempat pemakaman dan telah dimakamkan secara militer oleh pasukan TPNPB Puncak pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom, secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11.08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11.15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12.01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12.05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengamanan dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku.
Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Bandara diserang OPM, Jenderal Kopassus kirim pesawat Hercules dan pasukan ke Yahukimo. 10 orang anggota gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangan ke Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo. Serangan dengan cara